malam takbiran walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mereka lantunkan takbir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah. Sudah selesai tugas kita, sudah menjalani tugas dengan sebaik-baiknya, sudah menjalani perintah-Mu ya Allah. Kami sudah menjalankan salat tahajud, sudah kami alhamdulillah khatam Al-Quran berkali-kali, sudah kami bermunajat, sudah kami memohon Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau anna. Berarti wala'allakum tashkurun. Ujung Ramadan, apalagi saat menyambut hari raya Idul Fitri, termasuk hari syukur. Hari syukur kenapa? Di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, kita masih menjaga dan menjalani ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membawa la'allakum tattaqun atau mendapatkan la'allakum tattaqun? Bukan puasa yang kita jalankan hanya secara lahiriah, tetapi harus secara batiniyah. Artinya Allah tidak ingin kita menahan diri, tidak makan dan tidak minum, tetapi bebas lidah kita mencaci maki orang, bebas lidah kita memfitnah orang, gosip orang, bahkan berkata-perkataan yang palsu atau menjadi saksi palsu, atau perbuatan pandangan mata, perilaku tangan, langkah-langkah kita, ini semuanya harus ikut berpuasa. Itu yang disebutkan kata batin. Kalau hati dan seluruh anggota badan ikut berpuasa sebagaimana perut kita bertahankan tidak makan dan minum dan tidak diisi dari waktu azan subuh sampai waktu masuk azan maghrib, sama pula kita menjaga puasa kita, pandangan kita, telinga kita, lidah kita, tangan kita, kemudian langkah kaki kita untuk juga ikut berpuasa. Apa maksudnya berpuasa? Menahan diri dari segala sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah. Apa itu berupa perbuatan atau berupa ucapan atau berupa pandangan. Kalau kita berusaha untuk benar-benar terapkan puasa secara batin, akan secara mudah akan mencapai la'allakum tattaqun. Bahkan la'allakum tattaqun bukan terbawa di saat bulan Ramadan, tapi sepanjang usia kita akan terbawa. Sampai terlihat dari sikap kita, akhlak kita, perilaku kita, pergaulan kita. Ini betul-betul yang disebutkan ahli Ramadan. Walaupun dia di bulan Syawal, masih dia ahli Ramadan. Dia di bulan Dzulqa'dah, dia ahli Ramadan. Di bulan Muharram, dia ahli Ramadan. Di bulan Maulid, dia ahli Ramadan. Ternyata dia berhasil masuk sekolah Ramadan yang disebutkan Madrasatus Salihin. Ramadan sebenarnya madrasah, tempat pendidikan untuk mendidik diri batin kita menjadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhasil menjalani tugasnya, makanya dia berhasil meraih la'allakum tattaqun. Makanya Allah Subhanahu wa taala di hadis yang qudsi berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan Adam, keturunan Adam, manusia adalah kembali kepada dirinya sendiri. Setiap satu amalan dilipat oleh Allah SWT 10 kali lipat. Illa as-sawm, kata Allah SWT, kecuali puasa. Fa'innahu li, puasa itu kata Allah itu milikku. Dia menentukan balasan puasa tidak seperti standar biasanya. Walaupun ada pendapat ulama tetap dihitung puasa 10 kali lipat, tapi ada pahala yang Allah rahasiakan. Selain pahala yang umum yang kita kenal, setiap amalan yang kita lakukan dapat 10 kali lipat. 5 waktu salat dapat 10 kali lipat. Berarti kita salat 5 waktu, nilai tertulis di buku amal 50 kita salat 50 kali.
Kita beramal salih 10 kali lipat. Baca Al-Quran 1 huruf 10 kali lipat. Kita berpuasa pun 10 kali lipat sebagai balasan umum. Tapi ada nilai tambahan untuk berpuasa dan tidak disamakan dengan ibadah yang lain. Hanya berpuasa memiliki pahala yang tanpa batas yang Allah rahasiakan balasan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada jiwa pun yang bisa kenal apa balasan Allah yang akan menenangkan hati-hati hamba-hambanya atas apa yang mereka telah kerjakan selama mereka berada di dunia. Dan saya perhatikan ketika membaca hadis qudsi, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan illa as-sawm? Kenapa puasa saja yang Allah rahasiakan balasan sampai tidak terhingga batas balasan pahala dari Allah SWT untuk orang berpuasa? Saya mendalami di manhaj, ada apa? Pertama, berpuasa termasuk ibadah yang rahasia, makanya Allah rahasiakan pahalanya dan balasan. Yang kedua, tidak ada bukti dalam sejarah, tidak pernah terbukti dalam sejarah. Jangankan sejarah Islam, bahkan sejarah manusia. Kalau ada seorang seperti Fir'aun misal, yang mengaku dirinya Tuhan, dan dia meminta masyarakat atau meminta orang-orang menyembah dia, mengagungkan dia, memuliakan dia sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Berkataan Fir'aun, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Itu ucapan Fir'aun. Dan semua orang-orang yang mendahului Fir'aun atau datang setelah Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan, seperti Namrud berketika-ketika menghadap Nabi Ibrahim dan dia berkata, saya mampu menghidupkan orang dan mematikan orang, dan banyak berdebat bersama Nabi Ibrahim persoalan itu, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Subhanallah, semua ketika mereka yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, mereka minta disembah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada mereka, bukan kepada Allah, karena mereka adalah Tuhan mereka atau Tuhan kalian, sebagaimana yang diucapkan oleh mereka. Tetapi mungkin seorang yang merasa dirinya Tuhan atau mentuhankan dirinya kepada manusia, dia bisa kontrol orang-orang berikutnya. Ketika dia menimbah, harus dia bagaimana bersujud untuk orang tersebut, bagaimana bersujud untuk rajanya, bagaimana bersujud untuk Fir'aun, bagaimana. Mungkin kalau dia tidak mau bersujud di hadapan Fir'aun atau di hadapan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, pasti akan ketahuan, dan mereka, pemimpin mereka atau raja mereka atau Fir'aun bisa marah dan bisa mengancam atau bisa membunuh mereka. Kenapa kalian tidak sujud kepada? Kan aku Tuhan kalian. Tapi subhanallah, ada satu ibadah yang mereka sepanjang sejarah yang disebutkan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ada satu hal yang mereka tidak mampu menguasainya, tidak mampu membantaunya, tidak mampu mengontrolnya, adalah puasa. Ketika ada seorang dari rakyat mereka disuruh berpuasa, orang tersebut bisa membatalkan puasa tanpa ketahuan oleh siapapun. Dan tidak mungkin seorang seperti Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan, yang merasa dirinya memiliki kekuasaan yang amat besar dan dahsyat, tidak mungkin dia mampu mengirimkan petugas mendampingi setiap orang dari rakyatnya supaya dia betul termasuk ibadah puasa untuk Fir'aun, bukan untuk Allah. Mana orang-orang yang merasa dirinya hebat dan memiliki kemampuan seperti ini? Makanya kata Allah di hadis qudsi, illa as-sawm, yang bisa tahu hakikat puasa kita bukan manusia yang ada di samping kita, bukan orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, bukan orang penguasa,
tetapi yang tahu hakikat puasa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, illa shaum fa innahu li, puasa itu milikku dan akulah yang akan membalas dengan balasan yang tidak dibatasi. Dan Allah sengaja rahasiakan karena kita belajar merahasiakan ikhlas kita, merahasiakan amalan ibadah kita melalui ibadah puasa. Makanya dari situ kita merasakan betapa mulianya puasa, sambil Allah mengangkat derajat puasa itu merupakan amalan yang dimiliki oleh Allah tersendiri, memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan ada satu pintu di pintu surga, dan salah satu pintunya namanya Babur Rayyan. Babur Rayyan ini khusus pintu yang dibukakan dan diizinkan dimasuki lewat pintu Ar-Rayyan adalah ahli puasa. Yang hakikatnya puasa mereka tertanam dalam batin mereka adalah ketakwaannya kepada Allah, dan batin mereka berpuasa duluan daripada lahir mereka. Makanya dari situ kita bisa mendapatkan la'allakum tattaqun. Makanya jangan heran kalau orang yang bisa memaknai Ramadan dalam kehidupannya, walaupun habis bulan Ramadan, tapi dia masih memaknai Ramadan dalam kehidupan. Sepanjang hidupnya habis Ramadan, semua orang bisa melihat dari sikapnya dan perbuatannya sehari-hari. Masya Allah, ini fulan santun, sopan, tidak ada perkataan yang kotor, tidak ada perbuatan yang menyakiti orang lain. Ternyata dia lulus dari sekolah Ramadan. Ini hasilnya madrasatus salihin, madrasah orang-orang salih yang telah dididikkan oleh bulan Ramadan. Di situ la'allakum tattaqun. Terus yang kedua, wa la'allakum tashkurun, ayat 185. Berarti awal puasa la'allakum tattaqun, ujung puasa wa la'allakum tashkurun. Dan menurut saya wa la'allakum tashkurun level darjat tinggi mensyukuri Allah Subhanahu wa taala terjadi. Menurut saya pribadi bisa merasakan nikmat syukur tahun ini dibandingkan Ramadan sebelumnya. Kenapa? Karena saya memaknai arti la'allakum wa la'allakum tashkurun ada dua makna. Di ujung Ramadan, malam takbiran, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, mereka lantunkan takbir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah. Sudah selesai tugas kita, sudah menjalani tugas dengan sebaik-baiknya, sudah menjalani perintah-Mu ya Allah, kami sudah menjalankan salat tahajud, sudah kami alhamdulillah khatam Al-Quran berkali-kali, sudah kami bermunajat, sudah kami memohon Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni atau anna. Berarti wala'allakum tashkurun, ujung Ramadan, apalagi saat menyambut hari raya Idul Fitri, termasuk hari syukur. Hari syukur kenapa? Hari kemenangan. Artinya kita berkata, terima kasih Allah atas anugerah umur, kemudahan, kelancaran, kami mampu menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Allah masih diberikan kita bisa salat tarawih. Ya Allah, terima kasih masih kita bisa bersedekah. Terima kasih Allah masih kita bisa tahajud, masih kita bisa buka bersama keluarga, masih kita bisa sahur bersama keluarga. Terima kasih Allah. Makanya di hari pembalasan atau di hari Idul itu yang dimasuki makna yang kedua wa la'allakum tashkurun. Yang pertama kan saya bilang kita yang berterima kasih kepada Allah. Tapi ada makna yang lebih dalam lagi, wa la'allakum tashkurun, Allah yang berterima kasih kepada hamba-Nya. Ada orang berkata, iman Allah berterima kasih. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala kan Asy-Syakur. Apa arti syakur? Maha mensyukuri, itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab lebih luas lagi. Apa makna asy-syakur? Asy-syakur huwa alladhi yu'ti al-ajra al-kathir bil 'amali al-qalil.
Arti ibadah syakur yang memberikan pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Dan menurut saya, tahun ini akibat COVID-19, Corona yang kita hadapi, kita bisa mencapai sifat syakur yang diberikan balasan oleh Allah, pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Walaupun tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, amalan kita termasuk sedikit karena berkurang fasilitas, berkurang kemampuan, berkurang kebiasaan kita. Biasanya mungkin warga yang ada di Jeddah lebih santai dan lebih enak, apalagi pas hari libur, tinggal naik mobil menuju ke Masjidil Haram di Makkah, hanya tak sampai 1 jam kita bisa menikmati suasana tarawih. Bisa juga berumrah Ramadan berkali-kali, dan umrah Ramadan seperti haji bersama Nabi Muhammad SAW. Banyak kesempatan. Sekarang gara-gara Corona COVID-19, semua kesempatan yang kita selama ini di bulan Ramadan yang lalu bertahun-tahun yang kita nikmati dan kita rasakan, barangkali di waktu itu kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahun ini Allah menurani banyak fasilitas, tetapi hamba yang istimewa walaupun berkurang fasilitas ibadah, dibatasi ibadah, dihambatkan, dihalangkan, tetap seorang hamba tidak pernah berhenti beribadah dalam keadaan apapun. Makanya saya ucapkan selamat bagi hamba-hamba yang berhasil, walaupun adanya COVID-19, tapi hamba-hamba itu berhasil tunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu berhasil tunaikan tarawihnya, hamba itu berhasil mendapatkan ridha Allah, hamba itu berhasil merubah nasibnya, hamba itu berhasil bermunajat setiap waktu dan setiap saat, hamba itu berhasil mendapat pemaafan Allah, dan hamba itu berhasil dibebaskan oleh Allah dari neraka jahannam. Berarti la'allakum tashkurun, Allah yang berterima kasih kepada hambanya. Allah berkata kepada hamba, aku susahin kalian bulan Ramadan ini, aku berikan ujian yang amat berat, aku menghambatkan kalian tidak bisa umrah di Masjidil Haram, aku hambat kalian tidak bisa tarawih bersama keluarga di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tetapi kalian luar biasa istimewa, masih kalian mau beribadah walaupun di rumahnya. Seperti orang berkata, ya Allah, kami tidak diizinkan ke masjid, tak apa-apa ya Allah, kami tidak panik, kami tidak khawatir, karena kami tahu rumah kita alhamdulillah di dalam pandangan Islam boleh dijadikan tempat ibadah, dan rumah kita dijadikan masjid. Makanya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang kita hadapi, kita masih bersedia dan berkenan dan tulus dan ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba. Beda sama seorang ketika ada himbauan di Indonesia untuk tolong salat di rumah aja, beraktivitas di rumah aja, stay in home, demi kepentingan dan kemaslahatan lebih besar, jaga diri dan kesihatan, malah heboh. Pemerintah melarang kita salat di masjid. Tahu enggak yang paling heboh siapa? Yang tak pernah datang ke masjid. Yang pernah masuk ke masjid tak pernah. Bahkan tak pernah dia sebelum Ramadan orang-orang yang biasa di masjid. Itu yang paling heboh. Makanya jemaah sekalian, kita harus melalui ujian. Menurut saya ujian yang Allah kirimkan ini, menurut saya adalah tes. Allah ingin tes siapa di antara kita yang mukmin sama munafik, siapa di antara kita yang serius beribadah walaupun dalam kondisi ujian, dan siapa yang bisa menjadikan ujian ini alasan untuk malas beribadah. Akan ketahuan, terbongkar semuanya. Makanya saya ucapkan selamat kepada jamaah yang lulus ujian. Selamat bagi jamaah yang berhasil mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tunggu hari raya Idul Fitri
akan Allah turunkan malaikat memberikan berita gembira, hambaku selamat, bebas dari neraka Jahannam. Itulah makna wala'allakum tashkurun. Makanya jemaah sekalian, harus kita renungkan fikiran kita. Apalagi mungkin kita di Indonesia masih bebas. Kalau di Arab Saudi terasa betul COVID-19, terasa beraktivitas tidak semudah sebelum Corona dan COVID-19. Apalagi di masa yang akan datang, saya mendapatkan berita sampai akan lockdown total 24 jam, tidak bisa kemana-mana. Berarti kita masih diberikan kemudahan, masih kita merasa santai. Sampai saya kalau keluar mau isi acara di TV One, lewat jalan, lewat pasar, luar biasa ramai. Nampaknya kita masyarakat Indonesia merasa diri anti corona. Mungkin itulah yang disalahfahamkan oleh masyarakat, berdamailah dengan corona. Bagaimana kita bisa berdamai dengan corona sedangkan corona belum mau berdamai dengan kita? Makanya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita syukuri. Ternyata ujian ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadari nikmat yang lalu. Ternyata pulang pergi dari rumah ke kantor selama ini nikmat. Beraktivitas silaturrahim itu nikmat. Kita lagi jenuh, makan di rumah, bisa dalam santai ajak keluarga makan di luar. Mungkin di sana di Jeddah, di Al-Hamra atau Kurnes, kita bawa keluarga ramai-ramai ke pantai atau kemana, kita merasa nyaman saja. Apalagi di Indonesia, di Jeddah dan di Arab Saudi umumnya terasa begitu luar biasa aman dan makmur. Dalam kondisi corona ini berubah. Oh, ternyata perpergian kita bersama keluarga jalan-jalan ternyata nikmat. Tapi apakah waktu kita jalan-jalan dalam cara normal dan lancar, apakah kita pernah merasakan itu nikmat? Apakah kita pernah merasa kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa mendengar azan dan kita bisa keluar dari rumah, salat 5 waktu di masjid. Kita bisa beraktivitas, berkunjung ke kantor kita. Kita bisa meeting dan rapat. Bahkan kita merasa kalau ada kegiatan meeting atau urusan mendadak di kantor, kita merasa nyaman-nyaman saja. Karena bebas walaupun kita pulang agak sorean. Tapi sekarang kita tidak bisa pulang terlalu sore. Harus jam 5, sebelum jam 5 kita sudah berada di rumah kita. Atau bisa kena denda oleh petugas polisi. Apakah selama ini sebelum corona, kepulang pergi kita sehari-hari, kita sadari itu nikmat? Apakah kita bersenang dengan keluarga, bersama-sama makan di luar, apakah kita sadari itu nikmat? Apakah selama kita beraktivitas di kantor dan kita datang pagi-pagi tidak pernah ada hambatan atau halangan, apakah itu pernah kita sadari itu nikmat? Jangan-jangan ujian ini datang menjadi peringatan buat kita, kesadaran buat kita, karena kita belum menjadi hamba yang bersyukur. Apalagi kalau kita khawatir, jangan ujian ini datang karena selama hidup kita yang biasa dan normal dan lancar, ternyata kita kufur nikmah. Kufur nikmah artinya kita salah gunakan nikmat atau tidak mensyukuri nikmat yang kita dapatkan. Dan arti daripada syukur, pertama kita sadari ini nikmat dari Allah dan layak dan pantas kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan jadikan nikmat itu salah guna. Disalahgunakan menjadi dosa dan maksiat. Makanya ketika nikmat yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan, kelancaran yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat pandangan, nikmat fisik, nikmat semua, waktu, kebebasan mudah dan keluar masuk rumah, bebas kita ke kantor, dan ini semua kegiatan-kegiatan, ternyata kita salah gunakan, bahkan kita salurkan semua fasilitas ini untuk bermaksiat kepada Allah, berdusta kepada Allah.
pantas dan layak bagi kita mendapatkan ujian. Syukur alhamdulillah ini ujian bukan azab. Tahu enggak jamaah sekalian kalau corona ini merupakan azab dari Allah? Tahu enggak akibatnya apa yang akan terjadi? Tidak ada manusia yang akan tersisa di bumi. Makanya saya tidak berani berkata ini azab. Kalau itu azab, berarti tidak akan ada satu pun yang tersisa. Allah berfirman, dan saya harap ayat ini bisa disimpan, bisa dihayati dan bisa dipelajari. Kalau boleh dituliskan artinya dan disimpan di dinding kamar supaya kita setiap hari masuk keluar kita sadari ayat ini. Surah 35 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap kesalahan, setiap dosa, setiap maksiat, besar maupun kecil, sekiranya kalau Allah menghukumkan manusia, niscaya tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di muka bumi, karena sudah mereka binasa atas dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara adil, orang yang bersalah wajib dihukum. Itu namanya sistem adil. Alhamdulillah yang berlaku kepada kita bukan keadilan Allah. Justru Allah mendapatkan kasih sayangnya dan rahmat Allah. Kalau yang didapatkan keadilan Allah, mohon maaf, siapa di antara kita yang tidak bersalah? Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapa yang di antara kita yang tidak ada niat buruk untuk kawannya dan sahabatnya? Siapa yang bisa menjaminkan hatinya selamat dari sifat hasud? Siapa yang bisa menjaminkan dirinya selamat dari sifat kemunafikan? Siapa yang bisa menjaminkan dirinya tidak pernah salah, sengaja maupun tidak sengaja? Makanya Allah tidak mendapatkan keadilannya. Kalau Allah dapatkan keadilannya, berarti berlakulah kepada kita ayat itu. Surah 35 ayat 45. Tidak ada makhluk pun yang mampu hidup karena sudah mereka kena hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mendapatkan kasih sayang. Allah kirimkan ujian bagi orang yang beriman menyadarkan dirinya, bagi orang yang memiliki kekurangan agar segera bertaubat. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah tunjukkan kerusakan, keburukan, bencana dan bala, wabah kepada manusia. Itu balasan Allah terhadap sedikit perilaku manusia, bukan terhadap semua perilaku, hanya sebagian perilaku manusia. Itulah balasan Allah SWT. Untuk apa ya Allah balasan itu? Untuk apa ya Allah bencana dan wabah ini? Agar manusia segera kembali kepada Allah, agar Allah ampuni dan Allah maafkan mereka. Subhanallah, betapa luasnya kasih sayangnya Allah. Kita yang bersalah, sampai Allah berfirman di hadis yang qudsi, Ya abdi, khairi ilaikum nazil, wa syarrukum ilayya sa'id. Wahai hambaku, kebaikanku selalu aku turunkan kepadamu, tapi selalu kejahatanmu justru yang naik kepadaku. Cuba bagaimana bahasa Allah SWT. Hei hambaku, selalu kebaikan aku curahkan, aku turunkan untukmu, dan selalu kamu balas dengan keburukan dibawa kepadaku, kata Allah SWT. Walaupun di samping perbuatan kita, masih Allah kasih sayang sama kita. Sampai Allah juga berfirman di hadis yang qudsi, Lau balagad ya ibna Adam, lau balagad dhunubuka anana as-sama, thumma astaghfartani, laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu saking banyaknya dan saking besarnya sampai ke lapisan langit, kata Allah, aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya selama engkau istighfar. Kalau kita tidak sadar, ujian ini adalah pesan dari Allah agar kita segera beristighfar, segera bertaubat. Ma nazala bala'un illa bidhanb
wa ma rufi'a illa bitaubah, tidak ada bala yang turun pasti gara-gara dosa dan maksiat kita, dan tidak akan terangkat kembali bala itu kecuali dengan taubatan nasuha. Baru kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Jangan kita hanya mengenal Allah di bulan Ramadan berarti kita menimbah Rabb bulan, tapi yang semestinya kita menimbah Allah, bukan kita menimbah bulan. Dimanapun berada, di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, pagi, malam, bersama orang atau maupun sendirian, ramai-ramai maupun kita di tempat rahasia, dimanapun kita berada, selalu kita sadari Allah menguasai kita, Allah mempandangi kita, dan kita harus merasa malu. Sebagai manusia, wajar kalau berdosa, wajar kalau kita jatuh dalam maksiat. Habis kita berdosa dan maksiat, kita sadar Allah sedang melihat kita, perbuatan kita, muncullah rasa malu, dan kita segera beristighfar. Ingat dan yakini akan Allah segera ampuni dosa kita. Selama kita bertaubat dan beristighfar, Allah tidak bosan mengampuni kita. Kapan Allah bosan mengampuni kita? Kalau kita sendiri bosan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, di ujung Ramadan ini jangan lupa berbanyak istighfar. Jangan lupa berbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan lupa kita bersalawat, apalagi malam ini, malam Jumat. Karena kemungkinan besar kalau Sabtu hari raya berarti malam ini adalah malam terakhir untuk beraktivitas tarawih. Malam terakhir untuk kita berdoa untuk Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Malam yang terakhir untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapatkan di ujung puasa bebas dari neraka Jahannam. Semoga saya doakan, semoga semua mudah-mudahan segala perjuangan kita di bulan Ramadan ini, dengan kekurangan, dengan kemampuan yang sangat terbatas, dengan kebodohan dan juga kejahilan kita, mudah-mudahan Allah terima apa adanya dari segala kebaikan, dan Allah ampuni segala kekurangan, Allah maafkan segala kesalahan, dan Allah dalam ujung Ramadan sebagaimana doa seorang salih, Allahumma khtim lana syahra Ramadan biridwanik wal idqa min niranik. Ya Allah, tutupilah Ramadan kami dengan kami mendapatkan ridhamu dan kebebasan dari neraka Jahannam. Amin, amin ya rabbal alamin.